Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, bersama dengan gereja kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, jika gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus, artinya bukan tahta yang sebenarnya seperti yang kita pahami dalam jabatan sebagai raja, sebagai presiden, wakil presiden, yang adalah jabatan prestisius atau jabatan kekuasaan duniawi yang memang diperebutkan oleh banyak orang. Hingga akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa, ada pemberontakan, peperangan. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud dengan tahta Santo Petrus. Tahta yang diberikan kepada Santo Petrus pertama-tama karena Petrus yang mengakui, yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang telah dinantikan oleh bangsa Israel, yang akan membawa manusia kepada keselamatan, yang menebus dosa-dosa manusia. Petrus mengakui itu karena memang karena Bapa yang hadir di dalam diri Petrus yang membuka hati akan panggilan Tuhan di dalam Tuhan Yesus, mengenali siapa yang ada hadir bersamanya, yakni Tuhan Yesus Putra Allah sendiri. Maka saat itulah tahta Petrus diberikan, dan tahta itu tidak sama dengan tahta duniawi yang kita pikirkan, kekuasaan yang diperoleh oleh orang-orang sampai sekarang ini diperebutkan. Bukan seperti itu, tetapi lebih ke bagaimana Tuhan Yesus bersabda bahwa Petrus akan menjadi batu karang tempat gereja Kristus berdiri dan tidak akan digoyahkan oleh maut, dan juga akan membawa manusia kepada kerajaan surga, sehingga apa yang dilepaskan di dunia akan dilepaskan juga di surga. Lebih pada penyelamatan dalam arti spiritualitas, dalam arti ciptaan yang sejati itu dikembalikan kepada Allah, sehingga tidak hanya soal kekuasaan dan tahta duniawi. Semoga kita semua membuka hati seperti Petrus, mengakui Kristus Sang Mesias, sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaannya dan juga turut duduk berdampingan dengan tahta Petrus yang telah dianugerahkan secara istimewa kepada Petrus, karena Petruslah yang pertama mengakui Kristus Mesias dengan tegas sebagai muridnya yang terkasih. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua di peta perjuangan kita untuk mengakui Yesus sebagaimana Petrus, bahwa Kristuslah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, senantiasa dibimbing, dilindungi, berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.